Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Tarakanita wilayah Jakarta. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, sub tema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Indikator, peserta didik mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. Peserta didik mampu menyajikan hasil laporan pengamatan beserta kesimpulan. Setelah kalian belajar hari ini, diharapkan kalian melalui kegiatan membaca, kalian mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. Kemudian, melalui kegiatan pengamatan, kalian mampu menyajikan hasil laporan pengamatan beserta kesimpulan. Mari kita mulai. Kita akan mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya, kalian diberi tugas untuk membaca teks laporan pengamatan dari e-book halaman 108 sampai 109. Kemudian kalian diminta untuk membuat kesimpulan secara terperinci dengan menggunakan bahasamu sendiri. Kali ini kita akan memberikan penilaian kepada teman, yakni nanti tugasnya adalah coba bacakan kesimpulanmu secara bergantian. Berikan penilaian sesuai dengan kolom refleksi berikut. Jadi nanti anak-anak, kalian akan secara bergantian membacakan hasil kesimpulan pada pelajaran sebelumnya. Anak-anak yang lain memberikan penilaian dengan kriteria penilaian seperti berikut. Anak-anak nanti bisa memberikan penilaian dengan cara memberikan tanda centang pada ya jika yang disampaikan oleh temanmu itu sesuai dengan kriteria. Berikan tanda centang tidak jika tidak sesuai. Dan bisa memberikan keterangan jika memang dibutuhkan untuk keterangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, apakah kesimpulan temanku sesuai dengan ide pokok dan kata kunci? Jika sama, maka kamu bisa memberikan centang pada bagian ya. Jika tidak sesuai, kalian bisa memberikan pada bagian centang tidak, dan mungkin juga kalian bisa memberikan keterangan. Misalnya, ide pokoknya sudah ada, tetapi terlalu panjang. Nah, itu contohnya. Kalian bisa memberikan contoh keterangan yang lain sesuai dengan yang dibaca oleh teman-temanmu. Yang kedua, kesimpulan temanku berisi kalimat yang runtut. Apakah temanmu ini menyampaikan kalimat dengan runtut? Ada kaitan antara kalimat satu dengan yang lain. Jika ya, centang bagian ya. Jika tidak, bagian tidak. Bisa ditambahkan keterangan. Selanjutnya yang ketiga, kesimpulan temanku menggunakan kosakata baku. Nah, mengenai kosakata baku nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut, dan jika jawabannya atau kesimpulan temanmu itu sesuai atau menggunakan kosakata baku, maka centang bagian ya atau bagian tidak. Yang keempat, kesimpulan temanku menggunakan kalimat efektif dan tanda baca yang benar. Nah, ini nanti Ibu juga akan jelaskan bagaimana kalimat efektif dan tanda baca yang benar. Dan jika jawabannya
sesuai maka centang bagian ya, dan jika tidak maka centang bagian tidak. Selanjutnya kita akan membahas atau belajar bersama tentang bagaimana menyajikan laporan pengamatan beserta kesimpulan. Langkah-langkahnya, yang pertama, lakukan pengamatan sesuai dengan tugas tematik IPA, yaitu mengamati perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Di sini kalian bisa memilih berbagai macam tanaman yang bisa berkembang biak secara vegetatif alami. Yang kedua, tulis hasil pengamatanmu dengan format di samping. Formatnya adalah seperti ini. Yang paling atas kalian beri judul pengamatan. Judulnya misalnya perkembangbiakan bawang merah, atau perkembangbiakan wortel, atau boleh judul yang lain dan sebagainya. Boleh kreativitas kalian sesuai dengan yang kalian amati. Nah, kaidah penulisan judul pengamatan juga harus kalian perhatikan. Di kelas 5 pasti kalian sudah diberi petunjuk atau dijelaskan cara-cara menulis judul suatu karangan itu seperti apa dan bagaimana caranya, pastinya kalian sudah diajari oleh Bapak Ibu guru kalian di kelas 5. Kemudian waktu pengamatan. Waktu pengamatan misalnya Senin 2 Agustus 2021. Waktu ini tergantung kalian kapan memulai pengamatannya. Kemudian tempat pengamatan misalnya di rumahku. Nama pengamat kamu tulis nama lengkap supaya Bapak Ibu guru gampang atau mudah untuk menilai pekerjaanmu. Selanjutnya adalah hal yang diamati. Hal yang diamati itu berarti apa yang kamu amati? Misalnya proses pertumbuhan dari hari pertama sampai ke 15. Misalnya seperti itu ya. Boleh hal yang lain yang kalian amati itu apa? Selanjutnya adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini kamu tulis ke dalam beberapa paragraf. Silakan kalian mau menulis 2 paragraf, 3 paragraf, silakan menurut kreativitas kalian. Nah, untuk memudahkan pekerjaan kalian, kalian bisa menentukan ide pokok terlebih dahulu. Kalian tentukan ide pokoknya, kalian itu mau menuliskan tentang apa, ya, apa saja. Nah, kalian tuliskan 1, 2, 3 ide pokok misalnya. Nah, setelah menentukan ide pokok, lalu kalian kembangkan setiap ide pokok menjadi 1 paragraf, lalu rangkai ke dalam beberapa kalimat, sehingga menjadi beberapa paragraf. Setelah itu, kalian membuat kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Untuk bagian kesimpulan ini, bisa kamu tulis menjadi 1 paragraf. Gunakan kalimat efektif, kosakata baku, dan tanda baca yang benar. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan. Yang keempat, tuliskan hasil pengamatanmu dalam beberapa paragraf. Kesimpulan bisa kamu rangkai dalam 1 paragraf. Tadi sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan catatan tambahan. Teks laporan pengamatan harus ditulis dengan kata yang baku. Kata baku artinya kata yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Nah, ini pastinya di kelas 5 kalian sudah belajar tentang kata-kata baku. Kata-kata baku berarti sesuai dengan kaidah yang berlaku. Misalnya, saya, aku, jangan lu, jangan gue. Nah, kata-kata itu berarti bukan kata baku. Jadi, gunakan kata-kata baku. Ingat ya, pelajaran kelas 5.
Selain itu, kalimat yang digunakan adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat atau susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimat bisa dikatakan efektif apabila mudah dipahami oleh pembaca. Nah, apabila kalimatmu yang kamu tulis itu dipahami oleh orang lain, mudah dipahami oleh orang lain, maka kalimatmu dikatakan kalimat efektif. Tetapi jika yang kalian tulis itu tidak mudah dipahami oleh orang yang membaca, maka kalimatmu pastinya belum merupakan kalimat efektif. Susunan kalimat tepat, yakni terdapat subjek, predikat, dan disusul oleh keterangan maupun pelengkap. Keterangan ini bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan sebab, dan sebagainya. Kalimat ditambahkan tanda baca, meliputi tanda seru untuk kalimat yang mengandung unsur perintah maupun himbauan. Tanda tanya untuk kalimat yang mengandung pertanyaan. Dan juga menggunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Berikutnya menggunakan kata efisien. Jadi kata yang kalian gunakan itu kata yang efisien, kata yang hemat, kata yang singkat tetapi sudah mempunyai makna. Nah, Ibu berikan contoh kalimat yang tidak efisien. Misalnya, semua tumbuhan-tumbuhan itu sudah tumbuh. Semua itu menunjukkan arti yang banyak. Tumbuhan-tumbuhan itu juga banyak. Jadi jadi kalimat ini atau kata ini tidak efektif ya. Nah, lebih baik kalimat yang kalian gunakan adalah tanaman itu tumbuh dengan baik. Atau semua tanaman itu tumbuh dengan baik. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.